Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, langsung ya kita mulai dan aktifkan imajinasi kalian ya. Kali ini kita akan lanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Kali ini terlihat para pasukan batu surgawi mengambil pilar-pilar yang mereka bawa dan menancapkannya di tanah para asura. Hal itu pun membuat Luohu kaget karena monster batu telah datang. Kedatangannya mengubah bentuk dari lahan mereka dan terlihat memang tanah-tanah yang ada di sana hancur dan retak. Sedangkan di kota raja, ternyata kedatangan para pasukan batu membuat magma yang ada di tanah keluar dari retakan tanah itu. Dan terjadi juga tsunami yang besar mendekat ke kota itu. Dalam sekejap, kota Pemenggalan langsung hilang ditelan tsunami. Bahkan meteor-meteor pun datang menghancurkan kota yang ada di sana. Kota Xiaowang juga terkena meteor-meteor itu dan hancur berkeping-keping. Sedangkan Raja Bandi sendiri terlihat sedang menyerang salah satu dari pasukan batu itu. Dia pun berkata, apakah ini adalah hal baru yang diciptakan para dewa? Dan apa sebenarnya yang mengendalikan monster batu itu? Dan akhirnya dia pun menemukannya. Dia menghancurkan batu itu dan mengambil dewa yang mengendalikannya. Dia berkata pada dewa itu, dia adalah pria yang sangat licik. Beraninya hanya bersembunyi di dalam monster batu. Dan apa dia pikir menghancurkan kota Asura bisa membuat Asura takut. Namun, dewa itu malah berkata, kali ini para Asura akan punah. Mendengar itu pun, Raja Bandi sangatlah kesal. Dia tidak menyukai pria itu dan langsung mengalirkan racunnya ke tubuh dewa itu. Dewa itu pun langsung mati secara sekejap. Setelah membunuh dewa itu, dia pun melihat kerajaannya. Dia bertanya-tanya apakah kerajaannya hancur dan dia merasa sangat marah. Lalu cerita pun dibawa ke sisi kerajaan Naga Tianyu. Di sana Raja Naga Tianyu sedang meminta semua rakyatnya untuk menghindar dan berlindung. Tapi para orang tua yang ada di sana sedikit tidak terima karena Raja Naga membubarkan akademi itu. Dan bagi Raja Naga sebenarnya itu tidak masalah dan mereka janganlah mengeluh karena ini demi kebaikan mereka semua. Dan dia pun berkata pada Gautama, Gautama harus melihat yang para dewa lakukan. Seluruh gunung Tianyunya hancur terguncang. Namun Gautama mengatakan dengan tenang, yang paling penting sebenarnya adalah keselamatan suku naga. Dan tidak ada hal lain kan sebenarnya. Mendengar itu pun Raja Naga malah kesal karena baginya Asura tidak mudah terprovokasi. Bahkan mungkin pasukan dewa tidak bisa mengalahkannya. Jadi apakah para dewa benar-benar berpikir mereka maha kuasa? Dan Gautama pun berkata tentu saja dia tahu, tapi sebagai dewa dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Di sini dia hanya dimarahi oleh Raja Naga dan jika Raja Naga sudah selesai, maka dia akan pergi berperang. Mendengar kepolosan Gautama pun, Raja Naga tersentuh dan berhenti marah. Dia merasa sudah tenang. Lalu Gautama melanjutkan perkataannya kalau misi dewa adalah melindungi dengan cara yang benar di dunia. Bahkan jika semua berpikir para dewa terlalu suka memerintah, Gautama akan tetap melakukannya dengan dasar pikiran itu.
Medan perang dengan Asura ada di kaki gunung Tianyu, dan akhirnya Gautama pun pergi dan mengucapkan sampai jumpa pada Raja Naga. Dia pun melesat ke bawah meminta Raja Naga untuk menjaga dirinya. Melihat itu pun Raja Naga malah bertanya-tanya apa yang mereka harus lakukan. Saat ini Dewa dan Asura sedang berperang. Dan tiba-tiba Raja Naga juga berlari. Dia berkata dia harus tahu situasi di kaki gunung karena medan perang ada di kaki gunung Tianyu. Dia pun meminta pada adiknya untuk menjaga kerajaannya. Dia pun berubah ke bentuk naganya membawa senjata palu. Dia terbang di samping Gautama, tapi dia berkata, janganlah salah sangka karena kedatangannya bukan untuk membela dewa. Dia hanya ingin memeriksa kondisi perang yang terjadi di bawah kaki gunung Tianyu. Gautama pun yang melihat itu berkata, Raja Naga adalah raja yang hebat. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Luohu. Dia pun melihat para prajurit batu besar itu dan berkata, sebenarnya apa yang mengendalikan pasukan batu itu? Dan akhirnya dia pun melihat kelemahannya dengan mata dewa pertempurannya. Dia pun langsung menyerang titik lemah itu dengan senjatanya dan boom! Dengan seketika, pasukan batu raksasa itu hancur berkeping-keping di tangan Luohu kecil. Dia merasa sangat senang karena telah berhasil membunuh salah satu dari pasukan itu. Dan tiba-tiba Wangu pun memanggilnya. Dia berkata sebenarnya prajurit batu ini adalah pasukan pertama. Mereka memindahkan gunung dan laut untuk memberi jalan bagi pasukan surga yang akan datang. Mendengar itu, Luohu pun kaget dan Wangu melanjutkan perkataannya, pasukan utama surga yang akan datang dan dia pernah bertempur beberapa kali dengan mereka waktu muda. Dan akhirnya Luohu pun menatap ke arah langit. Di sana dia siap untuk berperang. Kali ini adalah musuh pertama yang dia temui. Dan di sisi langit terlihat para pasukan surgawi telah datang. Dia siap melawan musuh abadi para dewa. Mereka membawa pasukannya dengan lengkap. Bahkan salah satu jenderal pun berkata atas nama Kaisar Disitian, perang besar melawan Asura akan dimulai dan Asura akan hancur hari ini di bawah pimpinan 13 jenderal surgawi. Melihat itu pun para pasukan Asura kaget karena yang datang terlalu banyak. Sedangkan Luohu sangat bersemangat untuk menghabisi mereka. Dia pun membangkitkan jiwa pertempuran. Dia berkata dia punya rencana kali ini. Sedangkan di sisi Raja Karakanta, dia pun juga siap melawan para dewa. Baginya tidak ada yang baru sama sekali. Jadi, apakah para dewa pikir bahwa menghancurkan kota akan menyebabkan Asura juga hancur? Sebenarnya para dewa tidak mengenal Asura. Karena itu benar-benar berlawanan. Mereka semua sangatlah lucu dan semua pasukan Asura telah membangkitkan jiwa tempurnya siap bertarung. Lalu cerita pun juga dibawa ke sisi Raja Vimalacitra. Vimalacitra berkata, mereka tidak tahu bahwa kemampuan bertarung Asura berhubungan langsung dengan kemarahan. Saat ini, kemarahan Asura sudah mencapai puncaknya. Dia tidak sabar merobek para dewa menjadi beberapa bagian. Dan bam! Terjadilah perang antara surga dan Asura. Mereka pun saling menyerang dan membunuh. Gila, satu persatu pasukan Asura dipukul dan begitu juga dengan pasukan dewa.
Raja Luo pun tidak ingin ketinggalan. Dia menghabisi pasukan yang ada di sana, membelahnya menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Dia merasa perasaan bertarung dengan para dewa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Asura. Panca indera Asuranya bisa merasakan kelemahan dan kekuatan mereka semua. Dia sangatlah tidak peduli berapa banyak yang akan datang, karena semuanya akan mati di tangan Luohu dan Cheng Reng. Semua pasukan dewa dibunuhnya. Sedangkan di sisi Gautama, dia pun akhirnya datang dan mengaktifkan tubuh emas Buddha welas asihnya. Dia pun juga ikut menyerang para pasukan Asura. Para pasukan Asura pun menghajar Gautama dengan senjata-senjata mereka. Namun sayangnya, tubuh Gautama sangatlah abadi dan senjata-senjata mereka hancur berkeping-keping mengenai tubuh dari Gautama. Gautama yang melihat itu pun benar-benar menganggap para Asura sangatlah kuat. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia mati di tangan Asura. Dan perang pun tidak bisa dihindari lagi dan sangat dahsyat. Satu persatu para pasukan Asura pun mati. Dan begitu juga para pasukan dewa yang diserang Raja Gila Luohu. Namun sayangnya cerita pun berakhir sampai di sini kawan. Padahal seru banget nih, gila. Menurut kalian bagaimana nih kelanjutan perangnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan saksikan video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.